Jumpa lagi di Putih Abu-Abu bersama kita berdua, aku Eva. Kayak, aku depresi, gimana ya? Kita tuh kayak butuh dukungan dari orang lain juga kan ya. bener. Sama pokoknya tuh kita harus pinter-pinter lah cari temen yang bisa bantu kita bangkit. Ya enggak bangkit sih, cuman kayak enggak boleh lah ke negatif gitu. Bener, memberikan dukungan emosional tanpa tekanan. Salah satu caranya adalah mendengarkan mereka tanpa menilai, menunjukkan empati dan membuat mereka merasa aman saat berbicara. Membuat lingkungan terbuka dan membuka kepercayaan dapat membantu mereka merasa lebih nyaman untuk berbagi ceritanya. Jadi, nih, kalau misal teman kita mau curhat, kita dengerin, jangan malah adu nasib. Yang itu banyak banget ya yang bilang kalau Kamu masih mending. Iya, masih mending daripada aku nih loh. Aku lebih parah gini gitu kan mesti ya. Nah, tidak hanya teman, tapi orang tua juga sosok peran penting dalam kesehatan mental anaknya. Kalau kita mau cerita aja, nggak usah malu. Karena itu bisa mengurangi beban pikiran kita. Juga kan kita rasa lebih aman gitu ya kalau udah cerita ke orang tua. Betul. Juga kita juga jangan ragu buat cari informasi bantuan untuk Mari kita ini ada yang muncul sama kiri. Ini nih serem gini, lihat deh. Kenapa? Tadi aku ketemu di tangga kan. Kamu Dia kenapa? kayak gini. Duduk dulu. Kenapa ini? Kamu kenapa? Bentar, classmate, nanti kita balik lagi ya. Ini minum dulu. Nah, balik lagi classmate. Tadi tiba-tiba Fania itu bawa temennya kesini. Kenapa ya? Kenapa Fania kesini? Ini siapa ini namanya? Ini Fugi. Tadi kan aku mau turun ceritanya. Iya. Terus malah ketemu dia tuh kayak lagi merenung gitu kan. Terus aku nggak sengaja lihat tangannya kayak self harm gitu. Apa dia masih banyak masalah? Terus kayak katanya mau coba bunuh diri juga. Kok bisa gitu sih? Terus aku makanya langsung lari ke sini. Kamu ada masalah apa emangnya? Kok sampai mau bunuh diri gitu? Oh, nggak ada apa-apa sih, cuma coba-coba aja ya. Siapa tahu kan saya nggak beneran mati kan, nggak tahu juga. Tapi nggak boleh gitu tahu. Mau gimana lagi? Coba cerita deh. Ya cerita aja gitu sama kita, nggak apa-apa. Nggak mau, biarin aku aja yang nerima. Nggak apa-apa, kita bisa dengerin. Iya sharing sama kita dong, jangan dipendam sendiri gitu. Ya, yang pertama sih dari lingkungan saya yang selalu menekan saya, dan saat itu saya tidak fokus dalam sekolah dan akhirnya saya memutuskan kayak gini gitu.
Masa cuma itu doang sih? Sepenuhnya biar saya aja yang ngalamin, kalian nggak usah. Nah, classmate, bullying itu serem banget loh. Kayak korbannya itu terintimidasi dan membuat depresi sehingga bunuh diri. Dan bisa juga self-harm. Self-harm itu menyakiti diri sendiri yang bahkan dilarang oleh agama. Nah, terus kita lihat sendiri bahwa Fugi itu sampai self-harm kayak gitu gara-gara jadi korban bullying. Nah, ini kamu jadi korban bullying gara-gara apa, Fugi? Gara-gara lingkungan dan teman juga. Oh, toksik di area pertemanan ya? Lebih dari itu. Dan sampai-sampai saya dibully seakan-akan saya tidak ada di kelas. Gitu. Emang bentuk bully dari mereka tuh apa sih? Banyak sekali, tidak bisa diungkapkan satu persatu. Tapi di sini saya mencontohkan bahwa saya dibully semasa sekolah sampai sekarang. Kekejaman itu tidak berhenti sampai saat ini. Begitu. Ceritain dong yang pembulian yang kayak buat kamu sampai trauma kayak gini. Yang paling parah dari mereka tuh apa sih? Paling parah dari mereka itu adalah saat saya ditinggalkan keluarga saya sendiri dan saya diejek-ejek di kelas sampai kepala saya terbentur di meja. Itu sih. Kenapa kamu nggak ngelawan mereka, Fugi? Kenapa kamu diam aja, pasrah gitu dibully sama mereka? Enggak, saya enggak ngelawan. Saya takut saya diancam akan kenapa-kenapa saat melaporkan. Dan sebelum kejadian juga ada teman saya yang melaporkan dan teman saya kena imbasnya. Begitu. Emang yang ngebully kamu tuh ada berapa orang? Atau satu dua aja gitu? Banyak. Kayak beramai-ramai gitu? Iya. Satu circle gitu? Iya. Dan itu juga ada tambahan dari luar juga. Begitu sih. Tapi padahal kamu kan nggak ngapa-ngapain mereka kan ya? Iya. Jadi mereka itu yang tiba-tiba langsung ngebully kamu gitu atau gimana? Karena kepuasan dari kelompok tersebut buat mengintimidasi teman-temannya yang lemah gitu. Dan seperti saya juga ya, saya juga trauma dengan terjadian. Kadang tuh temennya tuh mau bantuin, tapi tuh dia tuh juga takut buat ngomongin itu, ya kan? Ya biasanya mereka juga diem aja gitu loh, gak mau ngomong gitu, malah ngelihatin orang yang dibully itu parah. Bener. Tapi nanti kita lanjut lagi ya obrolannya. Jangan kemana-mana, tetap di Putih Abu-Abu. Balik lagi di Putih Abu-Abu. Nah, ini ada nih korban bullying bahkan sampai depresi. Tapi kita juga punya teman yang punya pengalaman dulunya depresi terus bisa keluar. Nah, Fania, gimana sih cara kamu buat ngatasi dan keluar dari depresi itu? Nah, strategi tips and trick buat Fugi juga. Iya. Nih, awal kan aku juga kayak begini, nggak berani cerita ke orang-orang, semua masalah dipendem. Terus kayak aku perlahan-lahan coba ke psikolog buat cerita kalau masalah aku gini. Terus kayak disaranin untuk ngelakuin hal-hal yang positif. Terus kayak Contohnya apa sih yang hal-hal positif itu? Bisa olahraga mungkin. iya, kayak dari olahraga itu juga bisa, kayak pola Makan. sehari-hari kita juga bisa kayak iya, kayak kita nyenengin diri sendiri aja sih sebenarnya, kayak ngehempasin semua masalah yang ada di pikiran kita. Itu sih utamanya. Juga punya temen gitu nggak sih? Cari temen yang bisa bantu kamu juga gitu. Iya, kayak support dari temen tuh juga penting sebenarnya. Kayak misal kamu sendirian, kayak nggak punya tempat cerita gitu kan, kamu bingung mendem sendirian. Nah, kalau kamu punya temen yang support, itu kan pasti dia ngedukung kita, kayak dengerin masalah kita, ngasih kayak masukan gitu juga. Jadi penting juga sih teman. Ini apa
ada tips and trick dari Hania juga ya. Jadi bisa dari melakukan pola aktivitas yang sehat seperti olahraga, menjaga pola makan sehat, melakukan aktivitas fisik lainnya, dan juga misal kita butuh teman sama tutor, kita bisa minta dukungan dari teman atau orang tua yang mungkin bisa mendengarkan cerita kita, dan kita nggak usah malu kalau sama orang tua itu bisa lebih enjoy, ya nggak sih? Iya, apalagi teman dekat yang bisa dipercaya. Dan benar banget Ibu Gi, kamu tuh nggak sendiri, kamu di sini ada kita, ada orang tua yang mungkin bisa buat tempat cerita kamu dan bisa mengurangi beban pikiran kamu. Ya, Coba lebih terbuka lagi sama kita deh. Kita Kan gampang kok. Oke, coba nanti perlahan-lahan saya akan memperbaiki diri saya sendiri. dan jangan ragu untuk korban bullying, kita bisa melaporkan ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan mau tanya nih, classmate ada nggak sih yang pernah mengalami korban yang menjadi korban bullying dan bisa keluar dari itu? Kalau bisa komen ya nanti di chat ya. Aku ada pesan nih untuk pelaku bullying. Orang yang dibully merasa dikucilkan sampai tidak ada teman untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Dan juga untuk para korban bullying, jangan ragu untuk speak up. Sekali lagi, mari kita terus berkomunikasi, terus mendengarkan, dan terus memberikan dukungan satu sama lain untuk menjaga kesehatan mental. Jangan ragu untuk terus mencari informasi, mencari bantuan, dan memberi dukungan kepada siapapun yang membutuhkannya. Kesehatan mental adalah hal yang sangat penting. Mari kita jaga satu sama lain dan terus mendorong kesadaran akan pentingnya kesehatan mental.